Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain amma ba'd. Perkenalkan, saya Andi Nuriyati Ali selaku moderator pada presentasi kali ini bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi dengan judul konsep distribusi dalam Islam. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini guna menambah wawasan kami mengenai ekonomi syariah. Selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya selaku para pemateri pada presentasi kali ini. Pemateri pertama oleh Nita Semara, pemateri kedua oleh Nur Anissa Amalia S, pemateri ketiga oleh Nur Mawati Madwani, dan pemateri keempat saya sendiri, Andi Nur Hidayati Ali. Baik, selanjutnya pemaparan materi saya serahkan kepada para pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Semara dengan NIM 90200120 Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan materi pertama, yaitu definisi distribusi. Distribusi merupakan suatu proses atau sebagian hasil penjualan produk kepada faktor-faktor produk yang ikut menentukan pendapatan. Konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan supaya kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata, tidak terfokus terhadap satu orang saja atau beredar di antara golongan tertentu saja. Menurut teori distribusi konvensional, distribusi adalah penyaluran pengiriman pembagian kepada beberapa orang maupun beberapa tempat. Sedangkan menurut teori distribusi Islam, bahwa distribusi itu cakupannya lebih luas, karena semuanya diatur di semua aspek, baik itu dari kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber kekayaan, dan itu semua diatur dalam Al-Quran dan hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Amalia S dengan NIM 902001-2015-3. Saya pemateri kedua akan membacakan prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi syariah. Prinsip distribusi secara umum. Yang pertama, tidak ada larangan mengenai riba dan gharar atau keraguan dan tipuan. Yang kedua itu mekanisme distribusi dibiarkan kerja sendiri. Yang ketiga, dapat terjadi penumpukan harta. Dan ada pula prinsip-prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi menurut syariat Islam. Prinsip penggunaan, prinsip pertengahan, mengutamakan persaudaraan, pengembangan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mawati Madwani dengan NIM 90200120 Saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tujuan distribusi dalam ekonomi Islam. Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, tujuan dakwah. Yang dimaksud di sini misalnya untuk penyaluran zakat kepada para mu'alaf. Dengan tujuan dakwah diharapkan keislaman dari orang-orang kafir. Kemudian poin yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam perspektif ekonomi Islam adalah memiliki akhlakul karimah atau perilaku terpuji, seperti suka memberi, kemudian mementingkan orang lain, berderma, serta mensucikan diri dari akhlak al-mazmumah. Yang ketiga yaitu tujuan sosial, agar menguatkan tali persaudaraan antar individu maupun antar kelompok masyarakat, dan juga keadilan dalam pendistribusian sumber-sumber kekayaan. Dan poin yang terakhir adalah tujuan ekonomi, di mana dalam tujuan ekonomi kita diharapkan untuk melakukan pengembangan dan pembersihan harta dengan cara berinfak. Hal tersebut akan menggerakkan dan mendorong hati kita untuk selalu menginvestasikan harta yang kita miliki dalam bentuk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nuriyati Ali dengan NIM 902001200123 selaku pemateri keempat akan membacakan materi yaitu nilai-nilai Islam dalam kegiatan distribusi. Secara garis besar, tujuan nilai-nilai Islam dalam kegiatan distribusi yaitu yang pertama, pencapaian falah. Tujuan pada setiap manusia yang dibawa oleh Islam yang mencakup aspek yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. Kedua, distribusi yang adil dan merata. Melalui pelembagaan zakat dan sedekah, hukum pewarisan dan wasiat, penghapusan bunga dan melarang penimbunan. Ketiga, tersedianya kebutuhan dasar.
merupakan jaminan tersedianya kebutuhan dasar bagi setiap orang yang memerlukan melalui sistem keamanan sosialnya yang komprehensif. Keempat, tegaknya keadilan sosial. Artinya, jika seluruh ajaran ekonomi syariah pada Islam dilaksanakan, maka distribusi ekonomi akan tercapai dengan sendirinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pembacaan kesimpulan. Distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Sebagai dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya akan memperoleh pahala yang besar. Quran Surah Al-Hadid ayat 7. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Akhir kata, jangan sekali-kali merasa malu memberi walaupun sedikit, sebab tidak memberi sama sekali pasti lebih sedikit nilainya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.